tapi ini adalah mungkin RDPU pertama yang dilakukan oleh Komisi 10. Semangat ya untuk semuanya ya. Jadi akan menjadi pengayaan dan amunisi awal sebelum kita raker dengan para menteri, insya Allah pada tanggal 6 yang akan datang. Kita mengundang di sini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, hatur nuhun. Jadi dari Bandung ini ya Bapak-Bapak ya. Kemudian Koalisi Pendidikan Nasional. Sebenarnya anggotanya ada berapa ya? Koalisi ini sebetulnya dari banyak organisasi. Kita Mm-mm. dulu terbentuk ketika menolak RUU Sisdiknas 2022. Jadi Oh, ada 10 lah, 10 ada organisasi. 10 ya Ada dari organisasi organisasi. Jadi ini guru, ada lembaga. perwakilan, alhamdulillah bisa hadir beberapa anggota. Kemudian ada Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta dan bukan hanya kepala, mungkin ada ngajak teman-teman juga ya ini Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Dan teman-teman semua yang juga mungkin hadir di balkon mengamati. Ada juga teman-teman yang lagi magang ya. Oh, selamat bergabung ya. Para anggota Komisi 10 yang luar biasa, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hadir pada RDPU Komisi 10 hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, izinkan saya membuka rapat RDPU hari ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Jadi kalau nanti ada anggota-anggota yang tidak berkesempatan hadir, bisa tolong sekretariat linknya diberikan untuk bisa turut memantau, bahkan kalau perlu nanti bisa ikut ngasih masukan ya di link streaming kita. Hadir sudah nih teman-teman dari berbagai fraksi, ini sudah cukup lengkap ya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Perkenankan kami membuka RDPU pada hari ini. Agendanya tunggal, yaitu mendapatkan masukan terkait permasalahan, isu-isu strategis, juga kebijakan bidang pendidikan. Setuju ya, kita fokus namun pasti akan sangat luas topiknya ya. Jadi kita banyak nanti mendengar terlebih dahulu sebelum nanti kami beri kesempatan kepada anggota untuk melakukan pendalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sepakati dulu kira-kira jam berapa ya kita selesaikan acara hari ini. Seselesainya, tidak ada batas waktu. Oke, yang menyelesaikan nanti kalau kita sudah lapar semua. Selamat datang, Prof. Namun mungkin nanti teman-teman silahkan ya, kalau teman-teman sendiri ada agenda yang sangat penting, seperti saya tahu PSPK akan launching jam 1 ya. Nah, nanti silahkan, tapi kalau kita masih banyak hal yang ingin didalami, kita lanjutkan. Mungkin sementara kita sepakati dulu sampai dengan pukul 12.30 lah ya, nanti kita perpanjang. Baik, sebelum itu saya mohon izin ya memberikan satu pengantar bahwa Mitra Kerja Komisi 10 itu pada rapat paripurna kelima masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 telah ketitipan ya beberapa mitra kerja yang tentu saja seperti Bapak Ibu juga ikuti dari berbagai informasi di media, ada beberapa kementerian yang dipecah ya. Jadi ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda Olahraga, Perpustakaan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Nah, jadi dua yang terakhir ini yang tadinya ada di komisi lain sekarang menjadi mitra Komisi 10. Nah, dari mitra-mitra tersebut 3 kementerian merupakan pemekaran dari Kemendikbudristek ya. Dan sebagaimana diketahui juga
Presiden terpilih telah membentuk kementerian yang secara khusus mengelola pendidikan dasar dan menengah dan memisahkannya dengan jenjang pendidikan tinggi. Nah, hari ini mungkin kita fokus kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah dulu. Dan seperti kita ketahui bahwa di dalam peta jalan pendidikan yang baru diluncurkan Bappenas, tentunya pendidikan dasar menengah ini merupakan pendidikan wajib. Memang sudah ada beberapa statement pendidikan wajib akan ditingkatkan wajib belajar menjadi 13 tahun. Nah, banyak isu-isu yang mungkin nanti mohon Bapak Ibu sampaikan. Kita memiliki Undang-Undang Sisdiknas yang sudah cukup lama ya. Dan kemarin kami baru saja rapat intern dan menetapkan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini kita ajukan kembali ke dalam prolegnas prioritas. Nah, jadi Koalisi Pendidikan Nasional nanti masih ditunggu masukannya apa perubahan yang sebaiknya ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas mendatang. Kami juga menyadari banyak sekali PR dari kementerian-kementerian yang dalam tanda kutip ya baru ini. Banyak juga isu-isu yang mengemuka yang sudah disampaikan oleh menteri baru seperti ujian nasional, kurikulum, PPDB zonasi, infrastruktur pendidikan, literasi, dan lain-lain isu yang terkait dengan pendidikan dasar menengah. Nah, jadi kami ingin mendapatkan pandangan dan masukan dari teman-teman semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan mendengarkan pandangan dan masukan yang akan disampaikan menjadi bahan pertimbangan penting pada saat kami nanti rapat dengan menteri atau kementerian Dikdasmen. Nah, demikian mungkin pengantar singkat saya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparan singkatnya. Mohon izin saya batasi waktunya, mungkin 15 menit masing-masing. Terlalu singkat ya untuk begitu banyaknya isu, tapi saya yakin nanti akan ada kesempatan untuk mengelaborasi setelah para anggota melakukan tanggapan atau memberikan juga pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana urutannya? Saya kira kita mulai saja dari senior kita, teman-teman dari UPI, sebagai pancingan untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Nanti saya beri waktu 15 menit, itu saya ingetin ya, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Khatipah beserta jajaran pimpinan Komisi 10 DPR RI yang kami hormati. Yang terhormat para anggota Komisi 10 DPR RI, pagi ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya bagi UPI, dan Pak Rektor menugaskan kami berdua sebagai staf ahli beliau untuk menyajikan hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama di Komisi 10 ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para anggota yang terhormat Komisi 10 DPR RI yang sudah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. Selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang terhormat menjadi wakil kami di pemerintahan ini. Baik,
izinkan kami memberikan waktunya terbatas, tetapi mungkin eh, lebih banyak kami baca aja. Jadi Ibu Bapak sekalian, judul yang kami sampaikan persis sama seperti yang diminta oleh teman-teman yang terhormat Komisi 10 DPR tentang permasalahan dan isu strategis serta kebijakan bidang pendidikan. Memang sekira Bu Ketua konsentrasinya di pendidikan dasar menengah, tapi ada sedikit-sedikit member-member yang terkait lah dengan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Nah, karena memang kalau kita bicara tentang tentang sistem pendidikan nasional, memang setidaknya memang kita kategorikan menjadi 3 saja. Pertama adalah pendidikan dasar untuk semua, sering dikatakan sebagai education for all atau basic education for all. Jadi itu adalah pengembangan landasan kecakapan belajar sepanjang hayat yang didukung oleh basic literacy, numeracy, dan karakter. Yang kedua, kalau kita bicara pendidikan dasar untuk semua, di atasnya ada 2 cabang, yaitu pertama pendidikan vokasi terapan. Terus ada yang lain adalah pendidikan tinggi akademik. Pendidikan dasar untuk semua itu adalah untuk 100% penduduk usia sekolah. Kalau pendidikan vokasi untuk sebagian besar orang. Kalau pendidikan tinggi dan riset itu untuk sebagian kecil orang, karena sifatnya elitis. Itu sekira anunya. Sekarang seperti yang diminta oleh para wakil rakyat yang terhormat, permasalahan mendasar kita itu sebetulnya hanya satu lah, mutu aja. Permasalahan kita adalah mutu pendidikan kita nggak pernah naik-naik di sini. Ini saya kira kita tidak berlebihan karena kalau kita bisa program for international student assessment itu adalah assessment yang terstandar secara internasional, dan kita adalah 1 dari 67 negara anggota PISA. Jadi menurut PISA, semakin tinggi skor anak-anak dalam literasi matematik, sains, dan membaca, semakin tinggi kemampuan mereka untuk menguasai cara berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Itu yang kita namakan sebagai 21st century skills. Skor PISA anak-anak Indonesia rendah. Itu sekira sejak tahun 2001 sampai sekarang nggak pernah tinggi. Pernah naik sampai 2009, tapi setelah 2009 naik turun lagi. Skor PISA anak-anak Indonesia rendah karena mereka lebih banyak diajarkan untuk menghafal teori akademik sejak SD. Dan sedikit sekali dibangun dengan aspek aplikasinya. Anak-anak yang di Indonesia ini, anak-anak yang dianggap pintar adalah mereka yang hafal teori, tingginya skor tes. Bukan mereka yang mampu memecahkan masalah secara kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Sekira ini sudah mulai memper-memper ini ada permasalahan kita. Di sini saya kira yang terhormat para anggota ini kami sudah bagikan, ini sudah bisa dibaca sepenuhnya di sana. Berikutnya, ini adalah perbandingan antar negara dari skor PISA pada tahun 2016. Vietnam telah berhasil melewati Indonesia dalam HDI pada tahun 2004 dan melewati Singapura dalam skor PISA matematika sains membaca pada tahun 2012. Ini Vietnam bukan main. Vietnam tertinggi di sini, lebih tinggi dari Singapura. Walaupun nilai tertingginya, nilai 6-nya masih tetap Singapura yang lebih besar, yang lebih tinggi. Tapi Indonesia tetap adalah menjadi 5 tertinggi saja, 5 besar di ASEAN. Anak-anak yang memiliki literasi yang tinggi dalam matematik, sains, dan membaca adalah modal bagi Vietnam untuk menggenjot ekonomi industri mereka, bahkan bisa melebihi Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, bahkan Singapura. Vietnam sebetulnya dari sisi pengembangan industrinya itu jauh lebih tinggi, mungkin bahkan lebih tinggi dari Singapura.
Oleh karena itu sekaranglah waktunya bagi Indonesia fokus untuk memacu anak-anak menguasai literasi matematik, sains, dan membaca. Saya kira ini sekarang di beberapa negara itu sudah sangat memprioritaskan ini. Termasuk saya baru saja pulang dari USM kami. Jadi USM itu salah satu prodinya nomor 1, nomor 4 di dunia dalam pendidikan internasional. Nah, PISA ini di Indonesia PISA hanya dipamerkan hasil-hasilnya terutama perbandingan antar negara tanpa meneliti apa dan di mana kelemahan pembelajarannya sehingga anak-anak kita kurang berprestasi menurut ukuran PISA. Kita hanya untuk dibandingkan saja selesai gitu. Padahal banyak sekali hasil dan data PISA yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki skor PISA baik dalam literasi matematik, sains maupun membaca. Nah, dalam scatter plot ini kita melihat bahwa Shanghai dan Singapura, anak-anak Shanghai dan anak-anak Singapura lebih tinggi skor matematiknya dan paling bahagia di sekolah. Mereka tinggi prestasinya dan bahagia di sekolah. Anak-anak Korea di sini, mereka tinggi nilai matematiknya, tapi tidak bahagia di sekolah. Paling tidak bahagia. Makanya kalau kita lihat dari Google, anak-anak Korea Selatan itu paling banyak yang bunuh diri. Anak-anak sekolahnya. Mereka itu digenjot mati-matian untuk memang mereka berprestasi. Masalahnya Indonesia itu ada di sebelah sana, di Tenggara. Jadi mereka itu, anak-anak kita adalah bahagia di sekolah, tapi prestasinya rendah. Nah, apa sih masalahnya? Memang nggak ada masalah dengan kebahagiaan sebetulnya. That's okay bahagia, tapi prestasi dong gitu. Kayaknya ini yang harus kita teliti lebih jauh ya. Nah ini sekarang ke isu strategis. Ini dalam perspektifnya ini, bahwa proses pembelajaran adalah inti atau nukleus dari sistem pendidikan nasional. Intinya adalah proses pembelajaran yang kita lihat dari Kementerian Pendidikan, isinya itu adalah proses pembelajaran. Dan untuk membangun pendidikan yang bermutu tidak ada pilihan lain kecuali membangun sistem pembelajaran yang bermutu, yaitu dengan menata kembali semua komponen strategis yang mendukung sistem tersebut. Apa itu? Lihat gambar berikutnya. Jadi di sini gambar ada yang paling biru tengah-tengah. Ini yang harus kita ciptakan. Sistem pembelajaran bauran yang aktif, kreatif, inovatif. Kita belum punya. Ada beberapa sekolah yang sudah bagus, tapi umumnya kita belum punya. Masih hanya transmisi akademik saja. Nah, untuk mencapai sistem pembelajaran bauran yang aktif, kreatif, inovatif, diperlukan paling tidak ada 5 isu strategis. Yang pertama adalah standar kompetensi siswa dan guru. Standar kompetensi siswa guru memang kita sudah melakukannya dengan BSNP misalnya. Itu sekarang dengan BSCAP ya. Tapi tata kelolanya masih ada permasalahan. Nanti kita bicara. Yang kedua, diversifikasi kurikulum sekolah dan inovasi pembelajaran. Itu harus ada, apakah daring, apakah luring atau bauran. Yang ketiga, mekanisme assessment, pelaporan, dan umpan balik. Ini yang belum ada. Dalam sistem pendidikan di Indonesia belum banyak diatur. Sehingga belum ada. Guru profesional yang kompeten. Gurunya sudah ada, tapi profesionalisasinya masih dipertanyakan. Transformasi LPTK dan PPG yang bermutu. Ini juga masih menyimpan persoalan. Kita lihat satu persatu. Pertama, mengenai standar pendidikan belum berfungsi dalam memacu mutu pendidikan. Dewasa ini, SNP itu Standar Nasional Pendidikan, belum dikelola dalam konteks perbaikan sistem pembelajaran.
Standarnya standar aja, standar ke sana, sistem pelajarannya kemana gitu. Kedua, rumusan SNP yang berbasis konten mata pelajaran perlu dirubah menjadi rumusan SNP berbasis kompetensi. Kalau dulunya kan misalnya rumusannya anak dapat menghafal ini, anak dapat menyebutkan ini. Kalau sekarang anak dapat melakukan ini gitu. Kayak begitu ada caranya. SNP harus dikelola dalam tiga sistem ya, tiga mekanisme. Pertama, pengukuran untuk mengukur capaian pendidikan. Jadi kita standar ini dibuat untuk mengetahui capaiannya nanti. Yang kedua, ada mekanisme umpan balik untuk perbaikan. Jadi kalau jelek, kalau buruk, kita bilang kepada sekolah, ini kamu kurang bagus di sini. Anda itu kurang bagus di sini, harusnya begini gitu. Jadi ada umpan balik ke sekolah. Sekarang belum kita lakukan. Yang ketiga, pelaporan capaian SNP secara transparan ke publik. Mana tujuan yang belum tercapai, mana yang sudah tercapai, publik harus tahu. Yang ketiga, SNP dirumuskan dalam 4 tingkatan kompetensi. Ini dalam penelitian sudah cukup banyak. Pertama, kompetensi yang paling dasar kita sebut dengan literasi dasar dan literasi digital. Literasi dasar itu termasuk numeracy atau numerical literacy. Yang kedua, kompetensi terapan dan vokasi. Yang ketiga, kompetensi tingkat tinggi. Sering dikatakan sebagai HOTS, Higher Order Thinking Skills. Yang keempat, kompetensi tertinggi yaitu karakter. Karakter itu yang kita tempatkan sebagai kompetensi tertinggi. Itu karena itu bauran dari semuanya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sekolah dan bahan ajar belum didukung oleh partisipasi sekolah dan guru secara meluas. Jadi sekarang masih sentralistis. Kurikulum sekolah yang disusun sepenuhnya oleh pusat kurang memberikan ruang manuver bagi daerah dan sekolah untuk melakukan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu masih birokratis sepertinya. Di era perubahan saat ini, keleluasaan sekolah dan guru penting untuk kita berikan untuk mengelola pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah yang lebih berorientasi secara tematik. Tematik itu kita tidak memberikan materi konten teorinya, tapi kita akan melatih mereka untuk mengaplikasikannya. 3, tema-tema lingkungan bervariasi antar daerah, antar sekolah, sehingga diversifikasi kurikulum antar sekolah dan antar daerah penting untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Kurikulum sekolah masih terstandar secara nasional dan belum diversifikasi, belum desentralisasi. Jadi hanya pusat sebetulnya yang menyusun kurikulum, sehingga pusat itu yang tidak tahu persis keadaan daerah masing-masing, kecenderungannya maka menjadi terstandar. Kalau terstandar pasti teori gitu. Jadi kurikulum sekolah tidak harus disusun seluruhnya oleh pusat. Sebagian perlu didesentralisasi ke provinsi, kabupaten kota, dan sekolah sebagai daerah atau lembaga otonom. Ini contoh-contohnya, ini beberapa contoh desentralisasi kurikulum. Pertama, pusat merancang kurikulum pendidikan Pancasila sebagai perkat NKRI. Kalau bisa ini saya kira dibarengi oleh para teman-teman koalisi plus organisasi profesi guru ikut serta di sini. Itu hanya itu sekira pusat yang punya peran. Yang kedua, provinsi merancang kurikulum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Itu provinsi itu. Kalau pusat itu nggak
Pusat itu nggak punya ahli. Yang punya ahli itu provinsi karena mereka punya universitas. Jadi untuk menyusun kurikulum STEAM lebih baik kita berikan kepada provinsi masing-masing. Sesuaikan dengan keadaan provinsinya masing-masing. Setiap provinsi punya universitas. Ketiga, kabupaten kota merancang kurikulum pendidikan kecakapan hidup berbasis kebijakan daerah. Misalnya kalau di Garut, ini Mas Ferdi, kalau di Garut, ya ajarkan dong tentang pertanian jeruk Garut gitu dan sebagainya lah. Pokoknya kebijakan lokal gitu. Keempat, sekolah merancang kurikulum literasi dasar, literasi digital, dan penanaman kemampuan belajar sepanjang hayat. Serta kecakapan berbasis pilihan perorangan. Jadi sekolah itu nanti suatu waktu akan punya menu. Apakah misalnya yang senang bulu tangkis ya belajar bulu tangkis, nanti sekolah yang menyediakan programnya. Kalau sekolah tidak punya programnya, sekolah bisa mengirimkan anak ke kursus bulu tangkis dimanapun juga, kayak gitu. Yang selanjutnya asesmen. Asesmen pendidikan belum mampu memacu peningkatan mutu pendidikan. Jadi perlu dibangun sistem asesmen pendidikan nasional atau daerah untuk mengukur ketercapaian SNP dalam 4 tingkatan kompetensi tadi, ya. Kompetensi dasar, literasi dasar, terapan, kompetensi tingkat tinggi, dan karakter. Semua kompetensi adalah luaran proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, asesmennya harus diperankan oleh sekolah secara teratur, jangan oleh pemerintah. Untuk mengendalikan mutu secara nasional, pemerintah dapat melaksanakan ujian nasional, tapi tentang literasi dan numerasi. Ujiannya bukan teori gitu, seperti UN selama ini, tapi ujian literasi dan ujian numerasi. Itu sudah dipraktekkan oleh Australia. Kira teman-teman yang terhormat juga sangat memahami itu. Yang kedua, hasil asesmen yang dilakukan oleh sekolah atau pemerintah harus dilaporkan kepada stakeholder secara transparan serta dianalisis untuk umpan balik bagi perbaikan pembelajaran. Jadi hasilnya dikembalikan ke sekolah. Anda kelemahannya di sini, di sini, di sini, sebagainya. Yang ketiga, pemerintah juga berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang bertugas menetapkan standar, mekanisme dan instrumen yang dapat digunakan oleh sekolah dan guru dalam asesmen. Sebagian lagi kita sudah ada sekarang, tapi sebagian besar perlu diperbaiki. Nah, tentang guru sekarang. Inilah guru. Ini saya di sini ada garis pemisah antara komponen tata kelola guru satu dengan komponen lainnya. Garis merah. Ada 7 komponen yang theoretically 7 komponen. Setiap komponen seolah-olah dia punya kamar yang terpisah, yang tidak bicara satu sama lain. Sistem remunerasi guru misalnya itu undang-undang ASN. Sistem pengadaan guru diatur oleh undang-undang pendidikan tinggi. Rekrutmen guru baru itu diatur oleh undang-undang ASN. Penempatan dan pemindahan guru diatur oleh undang-undang pendidikan dasar, pemerintahan daerah. Penugasan guru di sekolah oleh undang-undang sistem pendidikan nasional dan sertifikasi oleh undang-undang nomor 14 tahun 2025. Beda undang-undang, beda aktor. Jadi masing-masing komponen dikelola oleh aktor yang berbeda dan aturan yang berbeda. Mana bisa berkoordinasi gitu. Sehingga satu sama lain saling bertabrakan. Salah satu tabrakannya, kalau Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 mengatakan bahwa guru adalah jabatan profesional. Tetapi Undang-Undang ASN enggak, Anda itu administratif gitu. Jadi tabrakan di sana, antar undang-undang gitu. Ada satu lagi yang merah ini, continuing professional development. Ini di semua negara maju itu ada nih.
Di kita nggak ada sama sekali, maka ini keluar nih, terpental keluar. Itu pembinaan profesi guru berkelanjutan terpental. Jadi guru yang sudah dididik oleh LPTK, mereka mengajar di sekolah, dibiarkan tidak belajar lagi. Biar aja tidak belajar. Karena tidak ada sistem yang dinamakan Continuing Teacher Professional Development. Sistem ini saya kira saya akan percayakan kepada yang terhormat para anggota Komisi 10 DPR itu untuk bisa memperjuangkan ini. Terima kasih. Nah, mutu pendidikan guru atau LPTK belum pernah dibangun secara komprehensif. Cuman ditoel-toel aja. Yang misalnya Pak Mas Nadiem nggak ada mencantumkan LPTK dalam peta jalan pendidikannya. Nggak ada. Yang ada PPG. Karena PPG itu sebetulnya konsekutif. Di luar LPTK pun bisa gitu. Misalnya pendidikan Unpad atau UI juga bisa gitu. Tapi secara khusus tentang LPTK belum pernah disentuh dalam pengembangan pendidikan tingginya. Perbaikan mutu LPTK perlu dilakukan secara komprehensif, yaitu pertama, ini saya kira yang perlu. Ini saya mohon dukungan dari yang terhormat teman-teman anggota Komisi 10. Penetapan standar profesi guru kita belum punya sampai sekarang. Ada tapi dalam macan kertas saja. Penetapan standar profesi guru yang digunakan sebagai dasar untuk, nah satu aja standarnya. Tapi untuk apa? Untuk pendidikan prajabatan pakai standar yang sama. Untuk rekrutmen guru pakai standar yang sama. Untuk penempatan dan pembinaan guru pakai standar itu juga. Pelatihan dan pembinaan profesi berkelanjutan ini agak bisa karena belum ada. Pakai standar itu juga, sertifikasi juga harus standarnya itu juga, dan promosi penggajian guru juga harus pakai standar yang sama. Kalau standarnya itu betul-betul proper, saya kira itu yang akan berguna bagi semua hal. Kalau itu ada, insya Allah semuanya bisa terhubung gitu. Pembinaan profesi guru yang berlaku lebih bersifat ad hoc, yang sekarang ya, ketimbang sistem wise. Misalnya guru penggerak, mohon maaf nih Mas Nadiem ya, MBKM, guru teladan dan sebagainya. Itu ad hoc kok. Pembinaan guru seperti itu hanya ad hoc, hanya guru yang sudah bekerja, yang sebentar lagi pensiun, selesai. Tapi tidak menyinggung LPTK-nya. Tetap LPTK tak tersentuh gitu. Kalau LPTK tak diperbaiki, maka transformasi mutu pendidikan tidak dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Jadi intinya adalah LPTK. Jangan dianaktirikan. Contoh, ITB sama UPI, ini contoh aja. Itu anggarannya, UPI itu 1/10-nya ITB. Kita nggak mau disamakan, enggak. Tapi jangan 1/10-nya gitu lah. Coba bisa dicek ya. Nah sekarang beberapa kebijakannya yang kami akan usulkan kepada yang terhormat para anggota. Pendidikan dasar wajib dan bebas biaya. Ini seperti Ibu Ketua tadi, adalah amanat paling mendasar sesuai pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Membangun pendidikan dasar sebagai fondasi yang kokoh untuk pendidikan berkelanjutan atau untuk belajar sepanjang hayat. Mutu pendidikan dasar yang bermutu adalah hak seluruh warga negara sehingga aksesnya harus berkeadilan dan bebas biaya agar tidak ada seorang pun yang tertinggal. Indonesia, ini mohon maaf ini agak politis ya. Sebetulnya mengapa Indonesia tidak bisa bebas biaya? Karena kita punya sekolah swasta. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang sangat liberal. Di Amerika Serikat tidak ada sekolah swasta, semuanya public school sampai dengan kelas 12. Public school semua. Jadi keadilan itu bisa dipenuhi. Indonesia juga bisa sebenarnya, hanya tetap ada sekolah swasta, tapi ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Paling tidak operasionalnya, tapi cukup gitu.
Sekira kita juga bisa lah. Tetap ada sekolah swasta, tapi ditanggung oleh pemerintah seluruhnya gitu. Pendidikan dasar menjadi arena siswa berlatih. Nah ini secara intensif untuk menguasai literasi dasar, numerasi dasar, dan literasi digital dan cara menerapkannya. Dari SD, bahkan kalau Pak Presiden kita yang baru, matematika itu sejak taman kanak-kanak, saya setuju. Ya termasuk literasi dasar sebenarnya, sejak taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA selesai. Jika wajib belajar ditetapkan hingga kelas 12, ini juga agak tricky, maka SMK otomatis menjadi SMA. Tetapi dapat menawarkan beberapa paket kursus dan pelatihan vokasi dasar dengan standar yang jelas dan terukur dan sertifikasinya diperhitungkan untuk kelulusan. Jadi sebetulnya ya kalau kita bicara sistem Australia, sistem Amerika, atau beberapa negara Jerman di Eropa lah, sebetulnya yang namanya sekolah menengah itu tidak ada pendidikan vokasi. Pertama ya, pendidikan vokasi sebaiknya merupakan post secondary education. Di atas SMA baru pendidikan vokasi gitu. Karena SMK nanti jadi SMA gitu kita usulkan. Tujuannya membentuk manusia yang produktif di dunia kerja berdasarkan amanat pasal 27. Sasaran pendidikan vokasi adalah sebagian besar warga negara, sehingga jumlah peserta didik pendidikan vokasi jauh lebih banyak ketimbang jumlah mahasiswa pendidikan tinggi akademik. Kalau kita bicara Jerman, yang masuk ke yang gymnasium itu hanya 10% paling banyak. Sisanya itu adalah ke pendidikan vokasi. Iya. Makanya pendidikan akademiknya sangat bermutu. Pendidikan vokasi tidak harus berupa pendidikan formal. Kurikulumnya praktis dan terapan yang diadopsi dari industri. Materi teoritis diperlukan tetapi terkait langsung dengan skill yang sedang dipelajari. Kerjasama industri, nah ini perlu ya, perlu diarahkan pada 4 hal. Pertama, penyusunan standar dan konten kurikulum. Jadi kerjasama industri bukan hanya magang gitu. Kedua, pembelajaran dan magang. Ketiga, pemanfaatan instruktur. Keempat, asesmen. Dan kelima, penyerapan lulusan. Tanya ini perlu ada aturan-aturan lebih lanjut. Dan saya kira teman-teman yang terhormat bisa memunculkan ini di kementerian. Pendidikan tinggi yang berdaya saing secara global adalah amanat pasal 31. Sekira ini cukup dibaca saja karena kita keluar yang terakhir sekarang. Ada lagi penguatan dan perluasan pendidikan tinggi badan hukum. Ini juga mohon dibaca saja, saya kira ini karena ini di luar konteks ya. Nah, tapi yang terakhir ini desentralisasi dan otonomi pendidikan. Saya ini kita sudah agak keliru selama ini yang kita jalani. Penguatan otonomi sekolah, profesionalisasi guru dan tenaga pendidikan, serta mutu pembelajaran. Jadi fungsi pemerintah adalah memfasilitasi untuk memastikan agar sistem pengelolaan dan proses pembelajaran semakin inovatif dan bermutu. Jadi yang sekolah itu otonom dalam mengurus dirinya sendiri, dalam manajemen sekolah, dalam training guru, dan dalam pendidikan dan pembelajaran. Itu otonomi sekolah kita serahkan kepada sekolah saja gitu. Untuk mewujudkan sekolah yang otonom, sebagian wewenang pengelolaan pendidikan dasar dan menengah didesentralisasikan ke daerah yang tugasnya membangun sekolah yang mandiri serta membebaskan mereka dari belenggu birokrasi yang menjadi kendala dalam inovasi pendidikan dan pembelajaran. Jadi desentralisasi misalnya ke kabupaten kota. Mereka harus bisa membuat sekolah itu menjadi otonom gitu. Membuat sekolah itu menjadi mandiri gitu. Yang terakhir, pembagian urusan pendidikan untuk daerah
tidak didasarkan pada jenjang pendidikan seperti diatur dalam UU PD Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 2024. Kan di sini kan pendidikan non formal PAUD sama pendidikan dasar adalah kabupaten kota. Pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah provinsi. Pendidikan tinggi itu pusat, kita seolah-olah seperti itu. Itu menurut teori itu keliru. Katanya menurut teori dan pengalaman beberapa negara, semua jenjang pendidikan adalah tanggung jawab semua tingkat pendidikan, semua tingkat pemerintahan. Karena anak-anak SMA ada di kabupaten itu. Sekolah SMA pun ada di kabupaten itu gitu. Tapi nggak diurus sama kabupatennya gitu. Pacorok gitu. Lebih baik SD, SMP, PAUD, SD, SMP, SMA itu semua tanggung jawab semua. Yang dibagi apanya? Yang dibagi tanggung jawabnya. Misalnya pusat ngurus apanya, provinsi ngurus di sini ada. Misalnya urusan provinsi lebih banyak kepada gaji gurunya misalnya, atau teknologinya, infrastrukturnya. Kalau pemerintah daerah perawatannya, bosnya misalnya. Sekolah ya merawat sekolah. Itu pembagiannya itu adalah menurut masing-masing. Tanggung jawabnya kepada semua, untuk semua. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri semangat dulu untuk Prof. Aceh dan juga Prof. Dani atas paparannya yang sudah memancing kita ya untuk nanti mendalami. Tapi kita tunggu dulu teman-teman, kita beri kesempatan dulu kepada narasumber lainnya untuk memaparkan, baru nanti kita pendalamannya terakhir ya. Kita beri kesempatan sekarang kepada teman-teman dari Koalisi Pendidikan Nasional. Mungkin Mas Iman, tolong diperkenalkan teman-teman lain yang hadir. Baik, terima kasih pimpinan sidang Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifudian, MPP. Saya Iman Janatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kebetulan saya bersama teman-teman yang lain membuat Koalisi Pendidikan Nasional tahun 2022 itu ketika kami bersama-sama menolak RUU Sisdiknas karena tidak mewakili persoalan di lapangan. Sebelum saya bacakan ya beberapa isu-isu strategis yang kami pelajari, mungkin saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu karena jujur saja koalisi ini terbentuk karena kepedulian terhadap kondisi pendidikan. Yang pertama saya sendiri dari P2G, lalu ada dari Barisan Pengkaji Pendidikan atau 2G-nya BAJIK, singkatan apa? Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Ibu. Saya sendiri, ketua saya Pak Satriawan Salim, pagi tadi barusan live bersama Ibu ya di TV One. Oke, yang ketiga dari Yayasan Cahaya Guru, kebetulan bisa hadir di sini karena hanya bisa 5 orang kan. Lalu dari Sekolah Institut, teman-teman yang di sekolah non formal tentu saja, sekolah rimba dan lain sebagainya. Lalu dari Federasi Guru Independen Indonesia FGI kebetulan bisa hadir. Dan juga dari Gernas Tastaka, Gerakan Nasional Buta Aksara, dan juga Gernas Tastaba. Dan juga ada jaringan pendidikan alternatif. Dulu kami berhimpun karena kami melihat kebijakan RUU Sisdiknas saat itu sangat bermasalah gitu. Sebetulnya tergabung juga teman-teman JPI ya, cuman kebetulan di undangan sebelah kita gitu. Jadi kita bahu membahu dan gotong royong dalam arti yang sesungguhnya. Selama beberapa hari ini kami berdiskusi karena ini beda organisasi ya. Baru semalam jam 2 kita selesai berdiskusi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kami hanya ada file digitalnya saja, untuk printnya belum bisa kami print. Yang pertama tentu saja kami melihat di sini ada kebijakan pendidikan. Kita belajar dari sejarah Bu Heti ya. Kebetulan saya guru sejarah. Merdeka Belajar itu sangat terkenang oleh saya karena pertama kali dicanangkan pelajaran sejarah yang dihapus. Gitu. Jadi saya tidak pernah lupa soal itu. Oleh karena itu, saya kira kita adalah bangsa yang tidak lupa sejarah tentu saja.
kita sama-sama mengakui itu. Pertama-tama tentu saja agar cara berpikir kita lebih runut, kita harus mulai dari dasar. Apa tujuan pendidikan nasional kita? Tentu saja kita masih mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Ini kami tampilkan dengan maksud kita jangan sampai keluar dari sini gitu. Makanya kemudian 5 tahun terakhir malah undang-undangnya mau dirubah gitu kan, karena tujuannya mau dirubah. Selain daripada itu, kami ingin mencontohkan ya bagaimana apabila tujuan pendidikan nasional itu tidak menjadi rujukan ya. Di slide berikutnya misalkan dalam salah satu kebijakan terakhir, kami belajar dari sejarah, ada kurikulum yang ini punya tujuan, namanya tujuannya profil pelajar Pancasila. Ada naskah akademiknya. Di halaman 22, saya ingat karena saya berulang-ulang ngomong ini, ada tulisan bahwa profil pelajar Pancasila dengan tujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Harusnya kan berkorelasi dengan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila tidak diturunkan secara eksplisit dari sila-sila Pancasila. Paradoks nggak? Nah, saya kira kenapa di bab pertama kami menampilkan tujuan pendidikan nasional agar kita tidak keluar dari arah. Ini contoh saja. Makanya kemudian mungkin di sini juga ada yang baru jadi Komisi 10 ya, sekalian perkenalan gitu bahwa apa yang sudah kita lewati. Next slide. Lalu yang kedua, ini isu makro saja. Kita bicara akses pendidikan, mungkin di sini teman-teman dari Sekolah Institut dan juga dari EDS dan teman-teman dari Cahaya Guru bisa sedikit melanjutkan. 15 menit ya Bu ya. Oke, silakan dari siapa dulu? Mbak Ulia, silakan. Aulia, silakan lanjutin. Untuk akses. Ya, silakan akses Oke, ya Pak. silakan. Oke. Sekarang di akses pendidikan, apakah negara sudah berhasil menyediakan akses pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia? Yang kami maksud dengan akses bermutu itu ada 3, tempat belajar, sumber belajar, dan pendidik. Yang kami mau aksesnya juga bersifat keadilan. Karena saat ini, seperti di masyarakat adat, banyak anak-anak dari masyarakat hukum adat yang harus meninggalkan kebudayaannya untuk kemudian mengakses layanan pendidikannya. Jadi ada beberapa usulan kebijakan kita. Pertama adalah memastikan semua tempat belajar tersedia, terjangkau, layak, adaptable, non-diskriminatif atau inklusif. Kemudian memastikan beragam akses sumber belajar bermutu dan kontekstual sampai kepada kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, meningkatkan mutu pendidik dari hulu dengan meningkatkan mutu pendidikan guru di LPTK, memberi dukungan guru melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan menyediakan ruang-ruang publik tempat pendidikan di masyarakat bisa saling berkolaborasi. Oke. Mungkin itu kalau ada tambahan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ulia akan menambahkan. Silakan. Selain itu tempat belajar tadi sama dengan teman-teman dari UPI, kita berharap bahwa tempat belajar kami itu walaupun berada di daerah pedalaman dan segala macam, tapi SNP dan SPM-nya dipenuhi lebih dahulu. Demikian. Jadi sebelum zonasi atau PPDB diberlakukan, harapan kami adalah pemerataan mutu SNP dan SPM itu di beberapa daerah tertinggal, khususnya walaupun di Jakarta dan Teluk Naga juga kita perlu perhatikan, yang dekat saja tidak diabaikan, apalagi yang jauh. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bicara pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua. Ini juga konsentrasi bagi teman-teman dari Yayasan Cahaya Guru ya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Iman, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi Yayasan Cahaya Guru punya fokus pada pendidikan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, Bapak dan Ibu. Langsung saja bahwa saat ini pendidikan karakter kita sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu tiap hari di medsos bisa melihat bagaimana kondisi anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak, guru juga sama. Kekerasan di mana-mana, guru ke murid, murid ke guru, orang tua ke guru, semakin hari semakin mengkhawatirkan.
ke depan kami berharap kita semuanya bisa melakukan perubahan. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini punya keseriusan, punya minat, kepedulian terhadap pendidikan karakter anak-anak kita. Yang pertama, kami ingin mengingatkan kembali sebenarnya tadi di tujuan pendidikan di pasal 4 Undang-Undang Sisdiknas, Bapak dan Ibu, itu ada yang dinamakan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jadi pendidikan kita itu tidak bisa berjalan tanpa prinsip. Jadi sebagai sebuah rumah, pondasinya itu adalah prinsip. Kalau saya sebut prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, pertama, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kenapa prinsip itu saya sebutkan, Bapak dan Ibu, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang harusnya menjadi laboratorium perdamaian, laboratorium bagaimana menciptakan keamanan buat sekolah, justru malah belakangan kita melihat fakta yang sebaliknya. Artinya pendidikan kita sudah melenceng dari prinsip-prinsip yang menjadi awal tujuan pendidikan kita. Oleh sebab itu muncul yang ada di depan, misalnya bullying, kekerasan yang tiap tahun teman-teman juga melakukan pemantauan, termasuk kami di Yayasan Cahaya Guru. Banyak sekali guru dan murid mengalami tindakan kekerasan. Yang terakhir, kemarin kita juga menyaksikan bersama bagaimana seorang guru di Konawe Selatan dikriminalisasi karena diduga melakukan tindakan kekerasan. Sekarang muncul lagi di Wonosobo, Bapak dan Ibu. Beberapa waktu lalu di Kalsel juga sama, seorang guru melakukan kritik terhadap kepala dinas karena merokok di dalam ruangan, kemudian dirumahkan. Nah, dalam kesempatan ini, dalam menciptakan pendidikan yang aman dan nyaman, terus terang kami mengapresiasi kebijakan dari Mendikbud Mas Nadiem Makarim pada kesempatan lalu menerbitkan Permendikbud 46 tahun 2023. Melalui Permendikbud tersebut, banyak masyarakat yang sekarang sudah mulai paham apa itu jenis-jenis kekerasan, bagaimana melaporkan, sehingga muncul kesadaran masyarakat. Tetapi tidak selesai di situ, ternyata ketika kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi, mereka berbondong-bondong melaporkan. Sayangnya TPPK atau tim yang sudah dibentuk tidak dibekali dengan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Tidak dibekali dengan mediasi. Ujung-ujungnya adalah tetap ketika kesadaran muncul, ujung-ujungnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi melalui forum yang terhormat ini, kami meminta supaya perlindungan terhadap Bapak dan Ibu guru juga kita pikirkan bersama ke depan, sekaligus juga melindungi anak murid kita dari tindakan-tindakan kekerasan. Saya mengusulkan kepada Bapak dan Ibu untuk membuat semacam dewan etik buat guru-guru. Sehingga ketika terjadi kekerasan atau dugaan kekerasan, tidak langsung masuk ke polisi dan diproses secara pidana, tapi ada semacam dewan etik yang mempertimbangkan apakah ini masuk dalam kedisiplinan, menjalankan kedisiplinan, atau memang ada bukti-bukti tindakan kekerasan. Seperti misalnya di kedokteran itu ada dewan etik kedokteran dan lain sebagainya. Jadi mohon Bapak dan Ibu nanti ke depan kita bersama-sama menciptakan ruang yang aman dan nyaman, perlindungan buat murid sekaligus juga perlindungan buat Bapak dan Ibu guru. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Iman. Oke, baik, terima kasih. Bu Alia mungkin tambahkan. Yang terakhir, adanya pendidikan peka budaya, termasuk pengembangan kurikulum berbasis kondisi budaya dan lingkungan masyarakat adat. Ini sebetulnya sama juga dengan harapan teman-teman dari UPI, karena sampai detik ini pendampingan untuk secara utuh bagi sekolah maupun daerah marginal dalam penguatan mutu pendidikan itu sesuai konteks lokal dan itu masih kurang. Hingga kini sejak adanya MBS dan KTSP itu terus tertinggal, mereka
tidak punya pengetahuan luas kuat tentang itu, sehingga kebanyakan copy paste. Ada juga pendampingan kepada sekolah-sekolah marginal yang terisolir, tapi tidak tentang SNP, ya, tentang pembelajaran saja, tapi tidak tentang standar nasional pendidikan. Karena yang datang ke sana juga, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, itu juga teman-teman yang tidak paham tentang standar nasional pendidikan. Itu satu. Terus juga selain itu tidak peka budaya karena beragam, sama seperti yang disebutkan oleh teman-teman UPI, beragam vokasi keunggulan lokal itu justru tidak menguat di daerah. Kemarin saya pulang dari NTT dan NTB, mereka mengeluhkan bahwa teman-teman yang menenun sudah kesulitan, pertanian sudah tidak ada SDM-nya dan segala macam. Jadi vokasi-vokasi sesuai keunggulan lokal itu harus dikuatkan, satu itu. Kemudian tadi bahwa ada beberapa daerah yang anak-anaknya itu anak sekolah SMP, SD, mungkin teman-teman di sini ada yang dari NTB, mesti sudah tahu bahwa dalam beberapa waktu, 2 bulan, 3 bulan tuh anak-anak SD ikut orang tua untuk panen dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan sampai hari ini belum ada koordinasi, itu yang harusnya koordinasi antar daerah dan segala macam. Walaupun kurikulum sudah merdeka sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan diluncurkan, bukan kurikulum merdeka ya, saya nggak nyebut kurikulum merdeka. Sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan, sejak Undang-Undang 20 2003, sejak standar nasional tentang kurikulum diluncurkan di 2006, itu sudah merdeka. Hanya bagaimana membuat kurikulum merdeka sesuai konteks lokal itu belum sampai di daerah-daerahnya. Demikian Bapak Ibu. Oh, tadi saya sebutkan tadi baru bicara tentang 2-3 bulan anak-anak yang ikut orang tua panen. SD, karena anak SD kan ikut orang tua panen. Kemudian saya juga pernah mengalami teman-teman sekolah, mereka hidupnya memang menggeharu, dan menggeharu itu per 2 bulan, 3 bulan. Mungkin ada teman-teman dari sini dari Kalteng. Itu juga di sekolahnya anaknya dibully oleh ekosistem setempat, dianggap bolos dan segala macam. Sedangkan menggaharu itu satu-satunya penghidupan bagi mereka. Itu saya bilang kenapa kurikulum belum kuat sosialisasi bagaimana memerdekakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Untuk isu besar lainnya adalah perkara anggaran pendidikan. Kami tidak banyak mengulas, tapi lebih banyak kepada pertanyaan. Apakah selama ini anggaran pendidikan sudah meningkatkan akses dan mutu pendidikan? Lalu juga bagaimana dengan isu korupsi di dalam dana pendidikan, dan apakah dana desa itu memang layak masuk di dalam 20 anggaran pendidikan kita? Ini kalau dibahaskan sangat panjang, tapi kami berharap itu sekali. Dan tentu saja ini yang kami harapkan. Next slide. Yang lebih krusial adalah ketika kita bicara tentang data pendidikan. Data pendidikan kita tahu selama 5 tahun terakhir ini kan kita mengalami digitalisasi dengan berbagai program-program pendataan secara nasional ya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa NDP, neraca data daerah pendidikan daerah itu sempat menghilang beberapa tahun. Jadi banyak peneliti-peneliti, guru-guru juga tidak bisa kita lihat. Baru sekarang muncul lagi. Lalu juga ketika ada ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, datanya tidak bisa diakses selama 2 tahun. Kita hanya bisa lihat infografisnya saja. Baru bulan lalu dibuka ke publik. Nah, yang pertanyaan kami adalah apakah data ini membantu analis kita dalam ketersediaan guru? Apakah ini bisa mengukur dari mutu guru? Apakah raport pendidikan yang selama ini diluncurkan, kita tahu 5 tahun terakhir kita banyak sekali festival Bapak Ibu. Ada festival guru penggerak, festival Merdeka Belajar, festival sekolah penggerak dan lain sebagainya. Tetapi soal data ini kami melihat asesmen nasional itu dilaksanakan secara akbar luas, tetapi next slide. Tetapi ternyata kami melihat bahwa data pendidikan ini yang pertama ternyata tujuannya itu bukan untuk mengukur misal literasi numerasi kita. Ternyata ini dibuat untuk menvalidasi capaian program dari menteri itu sendiri. Misalkan dengan menyatakan bahwa ada peningkatan literasi numerasi untuk siswa yang menggunakan kurikulum merdeka. Ini kan tricky saja, memutar skala dan sumbunya saja. Padahal di tahun yang sama 2022 PISA kita kan turun. Skor matematik kita itu 366 setara dengan otoritas Palestina.
gitu. Itu saya kira penggunaan datanya. Jadi datanya tolong harus dibuka ke publik, dan yang kedua juga digunakan dengan efektif dan juga dimanfaatkan untuk tentu saja kepentingan nasional, bukan kepentingan program itu sendiri. Karena itu seperti jeruk makan jeruk menurut saya. Next slide. Ya, nah rancangan besar. Kebetulan kami juga beberapa di antara terlibat dalam peluncuran peta jalan pendidikan Indonesia. Kami melihat bahwa peta jalan pendidikan ini masih belum jelas. Misalkan dalam beberapa itemnya, apakah ini menggunakan data yang valid untuk menyatakan misalkan ada pengembangan untuk vokasi dan lain sebagainya. Jadi ini yang kami pertanyakan. Apakah isu strategis ini dipilih berdasarkan data yang valid? Karena kemarin baru diluncurkan, saya sebagai guru agak prihatin juga karena di dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2025 sampai 2045 di halaman 113-nya di situ ada kolom perencanaan. Kolom perencanaan untuk penjaminan kesejahteraan pendidik dalam kurung berarti guru dan dosen itu baru direncanakan sejahtera di 2030 sampai 2034. Pertanyaan kami berarti apakah 5 tahun ini kami disuruh puasa atau seperti apa? Artinya di pikiran saja sudah direncanakan 5 tahun. Berarti kan ada berita buruk untuk kami para pendidik. Mungkin mohon di Komisi 10 ini yang terhormat bisa mempertanyakan itu kepada Bappenas, Kemendikbud dan juga Kemenag. Kenapa Anda merencanakan orang-orang untuk tidak sejahtera selama 5 tahun gitu? Nah, itu Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan naskahnya. Nah, selanjutnya, jadi rancangan besar ini harus kita bicarakan ulang. Makanya kami dari awal menampilkan, kita harus mengawali ini semua dari tujuan pendidikan. Next slide. Nah, ini yang saya bilang tadi itu direncanakan 2030 ya. Itu puasa lagi kita. Nah, berdasarkan apa yang pengalaman historikal kami bahwa pelibatan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan itu juga sangat minim. Mungkin teman-teman di UPI sangat sopan untuk mengatakan bahwa LPTK sama sekali tidak dilibatkan. Jadi tidak mungkin. Kami para guru itu mencoba kurikulum pasti nanya ke dosen LPTK. Ternyata dosennya nanya balik ke kita. Karena ternyata akses informasi terhadap mereka itu, kalau saya boleh bilang, itu ditutup. Bagaimana mungkin LPTK bisa jadi laboratorium pendidikan gitu, apalagi anggarannya kecil ya. Gitu. Nah, itu yang saya kira pelibatan masyarakat. Teman-teman di sini mungkin ingin bicara dari Sekolah Rimba ya, dan juga teman-teman yang lain. Ini saya general saja, saya takut diburu-buru waktu ini. Jadi karena kita ada banyak ya Bu ya. Jadi saya sebutkan secara general bahwa pelibatan masyarakat itu sangat penting gitu. Bukan hanya kami organisasi profesi guru, peneliti ataupun organisasi persekolahan, LPTK dan lain sebagainya. Jadi kita harus melibatkan banyak orang ya. Silahkan bisa disebarkan. Mungkin mau menambahkan juga, kita selama ini memang di Undang-Undang Sisdiknas itu ada Dewan Pendidikan, ada komite sekolah, tapi peran-perannya belum optimal. Kayak komite sekolah masih berbicara peran-perannya masih di tingkat manajemen, tapi tidak menyentuh ke kurikulum. Jadi kita minta untuk lebih memastikan lagi peran anak, orang tua, komunitas yang ada di sekitar sekolah atau pelayanan pendidikan dapat terlibat dalam perencanaan, penerapan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pendidikan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan proses pendidikan itu sendiri, termasuk di dalam kurikulum, formal dan non-formal. Yang kedua, mungkin karena concern kami itu di pendidikan masyarakat adat, kami minta pengetahuan lokal atau pengetahuan adat itu tidak disejajarkan. Jadi tempatkan, kuatkan pengetahuan lokal, bahasa daerah sebagai bagian dari pendidikan nasional maupun kurikulum sekolah, tidak hanya bersifat ornamental, karena biasanya masuk ke mulok yang cuman berapa jam dalam satu minggu, padahal sebenarnya bisa terintegrasi ke berbagai macam pelajaran. Dan penguatan pengetahuan lokal ini penting, apalagi Indonesia itu termasuk mega biocultural, kita punya diversitas biokultural termasuk yang terbesar di dunia ya, 3 terbesar di dunia. Kemudian melibatkan bahasa daerah dalam pendidikan, ini krusial
dalam tahap-tahap awal anak-anak belajar bahasa Indonesia, memanfaatkan bahasa daerah sebenarnya bisa jadi cara yang cukup efektif. Tapi di sekolah-sekolah, khususnya anak-anak yang bahasa Indonesianya bukan bahasa pertama, biasanya mereka akan mengalami diskriminasi ketika mereka bahasa daerahnya di sekolah. Dan masih banyak sekolah yang melarang anak-anak untuk menggunakan bahasa daerahnya di sekolah. Itu makanya banyak yang kemampuan literasinya sampai tingkat lanjut kurang baik. Oke, terima kasih. Kan dilanjutkan Bu Alia. Tadi Mbak Dila bicara tentang integrasi di beberapa mapol, bukan monolitik gitu ya. Saya setuju karena sejak 2006 sebetulnya itu memang sudah multidisiplin ilmu, tapi ternyata sampai detik ini, karena kebetulan saya juga evaluator kurikulum dari kurikulum 2006, evaluator BIMTEK dari kurikulum 2006, jadi saya mengetahui sampai detik ini di BIMTEK itu masih kurang dalam hal kemampuan penerapan atau penyampaian kompetensi tentang integrasi terhadap banyak mapel kepada banyak mapel atau kemampuan dalam sistem thinking berpikir integrasi itu belum banyak yang melaksanakan BIMTEK tersebut, sehingga begitu kurikulum dari 2006, 2013, kurikulum Merdeka diluncurkan, semua orang selalu bilang kenapa kok banyak banget bebannya dan segala macam. Itu karena belum banyak yang mengajarkan tentang analisis KD atau CP atau integrasi antar mapel yang saya dapatkan di 20 tahun yang lalu. Jadi saya sudah mendapatkan itu 20 tahun yang lalu, ternyata di Indonesia masih sangat tertinggal. Kalau Bapak Ibu ke sekolah Singapura, Bapak Ibu dengan mudah mendapatkan ada RPP kolaborasi, ada langsung dapat. Kalau di sini Bapak Ibu datang ke sekolah ditanyakan punya RPP kolaborasi atau punya rancangan pembelajaran kolaborasi, sibuk sampai 3 tahun nggak selesai, nggak disampaikan, maksud saya seperti itu. Karena di BIMTEK itu belum banyak yang melaksanakan. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Untuk poin terakhir adalah kita bicara tentang arah pendidikan dan masa depan. Mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan refleksi bersama untuk di Komisi 10. Apa sebetulnya masa depan yang diharapkan? Jika kita misalkan sering menggunakan SDGs, misalkan apakah pendidikan hijau, ekonomi hijau, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam diskusi utama tentang apa masa depan pendidikan, kami menitip belanja masalah ini, next slide. Beberapa hal diantaranya yang bermasalah adalah pertama dari soal kurikulum merdeka. Lalu juga tujuan nasional ini berkaitan dengan juga tujuan kurikulum yang dibuatnya. Nah, ini juga tolong dievaluasi karena di dalam profil pelajar Pancasila ini ada namanya akhlak terhadap negara untuk tingkat PAUD. Kebayang nggak? Anak PAUD itu akhlak kepada negaranya yang mesti gimana? Nah, hal semacam itu saya kira harusnya tidak terjadi, apalagi tidak diturunkan langsung dari Pancasila misalkan. Lalu program guru penggerak yang kalau dihitung secara akumulatif itu 3 triliun. Dananya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada PPG. Padahal guru kalau profesional ya harusnya PPG. Di mana dalam program guru penggerak itu satu guru itu biaya 19 sampai 20 juta. Itu padahal bisa PPG berkali-kali ya. Padahal dengan PPG guru itu bisa dianggap profesional dan memiliki banyak kompetensi. Lalu juga untuk ANBK, kami kira data ini harusnya digunakan sebagai kepentingan pendidikan nasional, bukan kepentingan program. Gitu. Yang kelima itu adalah platform Merdeka Mengajar. Kami dari P2G pernah melakukan survei di 217 guru di 26 provinsi yang menyatakan bahwa PMM aplikasi dari kementerian ini menjadi beban baru. Saya ada beberapa contoh, misalkan ketika kami di NTT, Pak, kami mengadakan diskusi pelatihan. Ketika kami tanya, apakah di sini Bapak Ibu mengisi PMM sampai larut malam? Oh tidak, katanya. Kami tidak sampai sefrustasi itu, tapi kami liburkan sekolah, Pak. Jadi sekolahnya libur, muridnya pulang, seharian guru buka laptop. Jadi saya kira sudah keluar bagaimana teknologi yang harusnya dimanfaatkan ini malah menjadi beban baru. Dan 80% guru-guru yang kami survei ini mengerjakan aplikasi sampai malam-malam. Di malam hari mereka dibantu oleh istri, suami, anaknya yang mungkin masih muda. Dan juga mereka juga mengalami beban digital. Di Jawa Timur itu satu guru itu menggunakan 16 aplikasi, Canva, Belajar ID, dan lain sebagainya. Itu kalau laptopnya bagus. Dan ada lagi ada kewajiban untuk diinstal di handphonenya, dan handphonenya RAM-nya kecil, mau rusak juga. Dan harus nge-zoom juga sampai handphonenya panas. Nah,
Ini yang saya kira tidak dihitung. Makanya kami melihat di sini pada saat kami melakukan survei, rata-rata guru menggunakan wifi dan listrik pribadi. Nah, di mana peran negara di sini? Tidak ada gitu. Nah, ini yang saya kira yang kebijakan yang sangat tertutup, yang sangat berbahaya. Jadi harus dievaluasi. Kita tidak menolak teknologi. Tapi kan kalau dikasih iPad kan enak gitu, kira-kira gitu loh. Nah, itu beberapa hal dan saya kira kita belajar dari masa lalu. Yang pertama, tentu saja kami berharap mungkin perubahan kurikulum adalah niscaya, tapi kami berharap jargon-jargon Merdeka Belajar yang sangat membingungkan sebaiknya dihapus dan dihilangkan. Dalam setiap kebijakan kami yakin ada orang yang berusaha keras dan bekerja keras, tapi tidak perlu dilabelkan. Karena Bapak Ibu kalau dari tahun 2021 sampai 2024 nama kurikulum itu ada banyak, kurikulum prototipe, kurikulum sekolah penggerak, kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum merdeka. Setelah jadi naskah akademik, kurikulum merdeka 1 tahun, kurikulum merdeka 2 tahun, kurikulum merdeka tahun ketiga. Lalu di dalam Kepmen, di dalam Permennya itu beda-beda. Di dalam Kepmennya namanya kurikulum pemulihan pembelajaran, isinya kurikulum merdeka. Dalam Permendikbudnya isinya kurikulum merdeka, nama Permendikbudnya nomor 12 tahun 2024 itu disebutnya kurikulum pada pendidikan PAUD dan Dikdasmen. Namanya PAUD Dikdasmen, isinya kurikulum merdeka. Ini harus ditertibkan. Jadi tidak mungkin kita membuat produk hukum yang tidak selaras ya dari level Kepmen, Permen hingga undang-undang, hingga PP dan undang-undang dan seterusnya. Jadi ini mungkin akan menjadi beban masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bicara peta jalan pendidikan ke depan. Untuk saya itu saja, mungkin Cukup ya, cukup. cukup Maaf dulu ya. kalau Ya. lebih karena kita rombongan. Ya, dan banyak memang ya yang ingin Iya, disampaikan. Kita juga Tentu senang. saja dari teman-teman guru banyak pesan-pesan terutama janji dari Pak Prabowo tolong dikawal oleh Komisi 10 gitu ya, 2 juta rupiah loh gitu kan. Tapi juga seringkali kita fokus sama guru-guru ASN, guru-guru swasta juga sangat mengharapkan janji kedua dari Pak Prabowo, yaitu upah minimum guru non ASN. Kalau kebijakan ini dilaksanakan, persoalan P3K dan lain akan selesai. Yang harus kita selamatkan adalah guru-guru yang upahnya 300.000 seharga roti di Los Angeles misalkan. Dan yang sangat kurang sekali. Jadi saya harap beban guru dikurangi sehingga kita bisa belajar tentang kekerasan dan lain sebagainya, kesejahteraan ditingkatkan yang bawah ini gitu. Mungkin itu saja, maaf banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi waktu sedikit. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.